Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pelajaran spreadsheet dengan materi rumus finansial. Kita berada di video yang ketiga. Pada video ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi anuitas. Yang pertama fungsi anuitas atau PMT. Fungsi anuitas atau PMT atau payment yaitu fungsi untuk menghitung besarnya angsuran tetap yang harus dibayarkan per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Bagaimana penulisan rumusnya? Penulisan rumusnya sama dengan PMT adalah kurung buka rate. Rate itu adalah bunga. Terus N per itu adalah jumlah periode angsuran dalam tahun. PV present value nilai saat ini. FV future value nilai besarnya nilai akhir atau nilai yang akan datang, dan ada tipe. Tipe ini diisi 0 jika pembayarannya dilakukan di akhir periode, diisi 1 jika pembayarannya dilakukan di awal periode. Jangan lupa dalam penulisan rumus kita memakai tanda titik koma atau tanda koma sesuai dengan komputernya masing-masing. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita langsung ke Excel. Kita ke PMT. Nah, di sini ada sebuah ada pinjaman sebesar 10 juta rupiah dengan periodenya 12 bulan dengan suku bunga 15% per tahun. Maka kita akan mencari angsuran per bulannya atau PMT atau anuitasnya. Kita ketik PMT. Secara otomatis contekan rumusnya ada di sini, kita klik 2 kali. Kita klik rate. Nah, rate ini adalah per tahun. Karena angsuran itu per bulan, maka kita bagi 12. Nah, di sini saya pakai titik koma karena di komputer saya pakai titik koma. Kalau di komputer kalian menyesuaikan dengan komputer kalian. Jika di sini terdapat koma, maka pakai koma saja. Yang selanjutnya adalah N per ini periode angsuran. Titik koma PV. Nah, ini saya klik. Nah, untuk FV saya kasih 0 dan tipenya saya anggap di akhir bulan, berarti 0. Jadi seperti ini. Angsurannya adalah sebesar 902. Maka akan kita pindahkan ke tabel angsuran. Nah, ini kita pakai ABS. Fungsi ABS ini untuk mempositifkan nilai yang negatif. Seperti ini. Nah, lalu kita absolutkan supaya nanti kita kopikan ke bawah itu menjadi tetap dengan menekan F4 1 kali. F4 atau F4 saja. Seperti ini. Nah, kita kopikan ke bawah. Sudah seperti itu saldo awal, kita klik sama dengan di sini saldo awal. Nah, bunga per bulan itu adalah 15% dari nilai saldo awal. Jadi 15%. Kita klik sama dengan, lalu rate-nya kita absolutkan, kita bagi 12 karena ini per bulan. Seperti ini. Kita kalikan dengan nilai saldo awal. Seperti ini. Itu untuk cicilan pokoknya kita peroleh dari untuk cicilan pokoknya kita klik sama dengan angsuran.
kita sama dengan angsuran kita kurangi bunga per bulan. Seperti ini. Saldo akhir diperoleh dari mana? Saldo akhir diperoleh dari saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok. Nah, maka akan hasilnya. Untuk periode yang kedua, kita ambil saldo awalnya, kita ambil dari saldo akhir periode 1. Seperti ini. Kita kopikan ke bawah. Untuk bunganya, dengan catatan ini sudah diabsolutkan, maka bisa kita kopikan ke bawah. Kalau belum diabsolutkan, maka akan menjadi salah nanti. Ini kita blok, kita kopikan ke bawah. Sudah, maka jumlah angsuran sebesar 902 ini untuk pinjaman 10 juta dengan periode 12 bulan dan suku bunga 15% akan habis atau akan lunas pada periode ke-12. Berarti benar kita menghitung jumlah angsurannya. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu kita akan mencari NPER atau fungsi untuk periode pembayaran. NPER itu kepanjangan dari number of period, merupakan fungsi untuk menghitung jumlah periode dalam suatu pembayaran atau penerimaan uang. Bentuk penulisannya ini sama dengan NPER adalah kurung buka rate, prosentase, PMT, nilai angsuran, PV, FV, PV itu nilai sekarang, FV nilai yang akan datang, dan tipe berisi 0 atau 1. Nah, bagaimana kita membuat di Excel-nya? Kita akan membuat di Excel-nya NPER. Ada kasus seperti ini. Bagaimana kita mencari jumlah periodenya? Kita lihat bunga tahunan itu adalah rate. Kita di sini saya pakai ini aja ya. Jumlah pembayaran tetapnya itu adalah PMT, nilai sekarang PV, nilai yang akan datang FV, tipe pembayaran ini tipe. Mencari jumlah periodenya atau NPER-nya yaitu dengan cara kita ketik sama dengan NPER. Nah, ini kita klik 2 kali akan muncul. Nah, rate yang pertama rate-nya ini adalah tahunan, jadi kita bagi dengan 12. Titik koma PMT, titik koma PV. Nah, untuk FV kita kasih 0 dan tipenya 0. Kita kurung tutup. Nah, ini jadi benar setelah ada 14 kali. Cukup mudah bukan untuk mencari NPER? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mencoba materi yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsi untuk mencari selisih nilai investasi atau NPV. NPV adalah Net Present Value. Apa sih NPV itu? NPV merupakan fungsi untuk menghitung selisih nilai investasi sekarang berupa kas keluar dengan nilai sekarang penerimaan bersih berupa kas masuk untuk waktu yang akan datang. Bentuk penulisannya sama dengan NPV, ada rate, kita butuh rate dan kita butuh value. Value 1, value 2, sampai tak terhingga berapa value yang kita butuhkan. Rate itu adalah tingkat suku bunga dan value adalah rank aliran kas baik kas masuk ataupun kas keluar. Nah, kita akan mengerjakan pada Excel-nya. Nah, di sini ada data seperti ini. Ada bunga 15%, ada kas masuk 500.000, ada nilai 2, kas masuk 200.000, 3, kas keluar 300, 4, dan 5. Nah, di sini bunga itu adalah rate. Ini nilai value 1, value 2,
Nah, ini sampai ada 6 value. Bagaimana cara mencari NPV-nya? NPV-nya kita cari, nah, kita cari begini. Kita ketik sama dengan NPV, secara otomatis ada di sini contekannya. Rate-nya kita klik, titik koma, value 1, value 2, value 3, sampai ke value 6 tanpa memperhatikan dia kas masuk atau dia kas keluar. Jadi seperti itu, maka akan ada jumlah seperti ini untuk NPV. Fungsi yang keempat, kita akan mencari suku bunga atau rate. Ini suku bunga rate merupakan fungsi untuk mencari tingkat suku bunga dalam periode pembayaran. Penulisannya sama dengan rate. Seperti biasa, kita ketemu N per periode, PMT jumlah angsuran per periode, PV nilai sekarang, EV nilai akhir, tipe diisi 0 atau 1. 0 berarti pembayaran akhir periode, 1 pembayaran awal periode. Nah, untuk guys di sini ada guys. Guys itu adalah guys itu diisi atau 0 atau 1 aja diisi. Bisa diisi, bisa enggak. Jadi nggak usah diisi pun nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada seseorang meminjam uang 10 juta, pinjamannya diangsur 24 kali, angsuran per bulannya itu 500.000, berapakah tingkat suku bunga pinjaman tersebut? Maka kita akan hitung di rate. Seperti ini, jangka waktu angsuran itu adalah N per 24, nilai pembayaran tetap angsuran per bulannya itu PMT, nilai pinjamannya itu adalah PV, nilai akan datang EV, tipenya tipe. Nah, perkiraan harga guys. Itu suku bunga pinjamannya berapa? Berarti kita akan mencari rate. Nah, ini sama dengan rate, kita klik N per-nya, PMT-nya, PV-nya 0, ini 0, 0. Kenapa bernilai negatif? Karena apa? Nilai pembayaran ini harus kita mainkan. Karena itu nilai pembayaran. Seperti ini. Kalau tidak dimainkan, maka akan terjadi seperti tadi, 6 tadi. Jadi tidak berhasil. Nah, untuk yang tahunan bagaimana? Tinggal kita kalikan aja. Yang rate yang bulanan kita kalikan 12. 12. Nah, sudah selesai. Cukup mudah bukan? Nah, itu tadi anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan fungsi PMT, NPER, dan NPV rate. Jadi sekian video kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu fungsi finansial tentang penyusutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.